Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga kesempatan sore hari ini karena tolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita masih kumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai, habbul biqa ilallahi masajiduha, untuk bersama mempelajari perkara agama kita. Dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia, terlebih bekal-bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan yang didatangkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bahasanya beliau telah mendatangkan dalam kitab At-Tauhid firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, babun qaulullahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab yaitu tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia mereka ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan, yang mereka ini menjadikan tandingan-tandingan tersebut atau mencintai tandingan-tandingan tersebut ya sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah masuk ya pada sebagian atau ya dua ayat yang datang oleh beliau dan hadis yang juga datangkan oleh beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Dan sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya beliau ya ini menyusun kitab tauhid ya karena keadaan manusia atau orang-orang di saat itu ya di mana mereka banyak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian bab ini ya disebutkan dengan bab al-mahabbah, yaitu bab tentang kecintaan. Dan sebagaimana kita telah sebutkan ya bahwasanya ya kecintaan itu adalah termasuk dari jenis-jenis ibadah. Dan sebagaimana telah kita sebutkan juga ya, kecintaan syirkiyah atau kecintaan ya yang atau cintaan itu adalah yang harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan kecintaan yang terkait dengan ya kecintaan tabiiyah, kecintaan secara tabiatnya yang ada pada hamba.
Kemudian kita akan lanjutkan. Siapa yang baca? Silahkan. Bismillah. Alhamdulillah alladzi lahul hamdu kullu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ahsanallahu ilaikum wa nafa'allahu bi'ulumikum fid darain. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa lis-sami'in wal hadirin. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. Jazakallah khair wa barak fik. Beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan dalam kitab Tauhid walahuma di sini kembalinya kepada Bukhari dan Muslim. Semana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Walahuma anhu, yaitu an Anas. Pada Bukhari itu pada nomor hadis 16 dan pada Muslim pada nomor 43 nomor hadis ini yang disebutkan qala Rasulullah sallam, yaitu an Anas qol, itu dari Anas radhiyallahu taala anhu. Karena sebelumnya juga hadis Anas. Nah, sebelumnya adalah hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian walahuma anhu, itu walahuma Bukhari dan Muslim anhu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, thalathun. Di thalathun di sini yang dikatakan thalathu, yakni thalathu khisal, itu 3 perangi. Thalathun, atau di sini kalau di i'rab yaitu bolehnya mubtada itu adalah nakirah. Ini sebagian ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah diniatkan idhofah. Itu thalathu khisalin. Atau di sana seperti Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan yaitu thalathun itu adalah mubtada, karena itu di situ terdapat faedah yang terdapat dalamnya, maka boleh di situ dalam keadaan nakirah karena mendatangkan faedah, sebagaimana beliau berdalil dengan matan dari Alfiyah bin Malik, bisa dilihat dalam Al-Qaulul Mufid. Thalathun, 3 perkara, mangkunna fih, itu siapa yang kunna, itu ada padanya itu 3 perkara ini, wajada bihinna, maka dia akan mendapati dengannya itu apa? Halawatal iman, itu kelezatan keimanan atau kemanisan keimanan. Itu bahasanya dirasakan kelezatan ini adalah dengan kelezatan hati. Saya Ibnu Utsaimin mengatakan bukan dengan kelezatan apa? Kalau seorang maksudnya merasakan kemanisan itu dengan apa? Biasanya manis itu dengan apa? Ludah dan apa? Dan mulut. Itu ketika seorang merasakan permen misalnya, itu sesuatu yang manis, itu kan bisa terasakan dengan apa? Dengan mulut dan dengan air liur, yaitu dengan ludah. Bukan, tetapi kemanisan di sini adalah kelezatan atau kemanisan hati, dan kenikmatannya, wa naim, yaitu kenikmatannya, dan juga apa? Kebahagiaannya, min ladatil qalb wa naimihi wa sururihi. Itu adalah kemanisan kemanisan hati dan juga kenikmatannya dan kebahagiaannya. Sebagaimana ini disebutkan dalam Fathul Majid, yaitu syarah kitab Tauhid. Dan kita ketahui bahwasanya untuk membab faedah bahwasanya dari ulama yang mensyarah kitab Tauhid ini yang pertama kalinya yaitu adalah
ya Syekh Sulaiman bin Abdillah. Itu juga merupakan cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Akan tapi beliau terbunuh. Ya, akan tapi beliau belum selesai ya dalam mensyarah kitab Tauhid, ya akan tetapi beliau terbunuh. Ya. Itu beliau wafat ya pada tahun 1233. Ya, 1233. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafatnya berapa? 1206. Ya, jadi setelah berapa? Ya, setelah 27 tahun ya kemudian beliau wafat. Ini Syekh Sulaiman bin Abdullah, yaitu adalah salah seorang cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ya di antara penerusnya itu yang memberikan syarah adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan yang kita kenal dengan Fathul Majid. Beliau selesai ya dalam memberikan syarah Fathul Majid. Dan beliau wafat ya pada tahun 1285. Jadi lebih terakhir beliau sempurnakan ya dari apa yang juga telah disyarah oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, itu dari ya termasuk ulama yang awal dalam mensyarah kitab tauhid. Kemudian wajada bihinna halawatal iman. Ya, maka siapa yang ada padanya 3 perkara ini, dia akan mendapati melaluinya itu kemanisan iman. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya ya dia jadikan yang lebih dia cintai ya daripada ya selain keduanya. Ini 3 perkara atau 3 khisal, 3 perangai yang ini apabila ya terjadi pada seorang, makanya di sini katakan oleh Syekh Shalih Fauzan wajada bihinna halawatal iman 5 yahsul lahu min ladzatil qalbi wa na'imihi wa sururihi. Ini mirip dengan sarahnya siapa yang tadi kita bacakan? Ya, Syekh siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan yang mengambil dari Fathul Majid. Ya, wa sururi. Ya, ahabba ilai, yaitu mansub ala annahu khabaru yakun. Ya, karena sebagai khabarnya yakun. Khabarnya dalam keadaan mansub. Itu lebih dia cintai ya ahabba ilai mimma siwahuma. Ini yang pertama. Wa ayyuhibbal mar ya dan bahwasanya tidaklah dia mencintai seorang la yuhibbuhu illa lillah. Ya, wa ayyuhibbal mar'a bahwasanya seorang hamba itu tidaklah mencintai yaitu hamba yang lainnya tidaklah dia mencintainya melainkan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai seorang ya itu karena ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya karena apa? Bukan karena dunia. Ya, bukan karena dunia dan ini keadaan yang banyak ya yang terjadi di saat ini bahwasanya kecintaan manusia itu dikarenakan apa? Dikarenakan dunia. Ya, juga disebutkan nanti juga ya Syekh Abdurrahman bin Hasan itu bahwasanya kecintaan yang banyak terjadi di saat ini itu ya beliau menyebutkan dari tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, apabila di zamannya Abdullah bin Abbas saja itu sudah banyak orang yang mencintai hanya karena dunia. Ya, maka lebih layak lagi orang yang setelahnya. Ya, padahal Abdullah bin Abbas sekitar 67 Hijriah ya sampai sekarang kita 1440. Ya, 1446. Ya, bagaimana jarak yang sangat jauh. Ya, bahwasanya kecintaan manusia di dunia ini hanyalah ya kebanyakannya adalah karena kecintaan ya dunia, ya terhadap dunia. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dan lamnya adalah li ta'lil. Ya, dan bila seorang itu mencintai saudaranya yang lain atau orang lain la yuhibbuhu illa lillah, supaya tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua orang yang akan mendapatkan kemanisan keimanan atau kelezatan keimanan. Iya. Yaitu ayyuhibbal mar'a, yaitu alladzi ya'taqid imanahu wa ibadatahu. Itu yang dia cintai karena keimanannya dan juga karena ya ibadahnya, ya. La yuhibbu illa lillah, itu li ajli taatillah. Jadi ketika seorang itu mencintai
ya saudaranya yang lain, hendaknya apa? Kecintaan itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Ya, karena nanti apa yang akan terjadi ya di hari kiamat, ya bahasanya kecintaan itu menjadi berubah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Yaitu persahabatan, ya persahabatan di dunia, ya yang dibangun ya di dunia, teman akrab di dunia, ya yauma idzin, yaitu di hari kiamat, ba'duhum li ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu berubah menjadi permusuhan. Ya, berubah menjadi permusuhan. Ya, berbeda ya dengan keadaan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kecintaannya itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perangai yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da id anqadahullahu min. Bahwasanya seorang itu yakrah. Ya, yakrah itu apa? Tidak suka, membenci. Ya, bahwasanya dia itu kembali, akan kembali fil kufur, dalam kekufuran. Ba'da, yaitu setelah ya Allah Subhanahu wa taala ba'id anqadahullahu min, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekufuran. Ya, menyelamatkannya dari kekufuran. Ya, kama yakrah, sebagaimana dia membenci. Ya, ayyulqa finnar, itu untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, siapa dari kita mesti tidak suka, ya tidak senang dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim, yaitu kama yakrah ayyulqa finnar, yakni yastawi indahu al-amran. Ya, itu sama, yaitu di sisinya itu dua perkara, yaitu al-ilqa ya finnar, itu apa? Sama antara dia dilemparkan ke dalam neraka atau dia al-auda fil kufur, atau kembali pada kekufuran. Ya, atau kembali pada kufuran itu sama. Dia tidak senang, ya, dia tidak suka. Kemudian wa fi riwayah, ya, dalam suatu riwayat, dan dalam riwayat ini adalah riwayat Imam Bukhari. Ya, riwayat Imam Bukhari ya pada nomor 6041. Dalam nomor hadis 6041, kalau tadi walahuma nomor berapa? Bukharinya nomor 16, Muslimnya nomor 43. Kemudian wa fi riwayah ini pada riwayat Imam Bukhari ya, dalam nomor yang lainnya ya riwayatnya Imam Bukhari saja ya nomor 6041, la yajidu ahadun halawatal iman, ya tidaklah seorang mendapatkan kemanisan keiman hingga itu sampai akhir dari hadis yang disebutkan dari tiga perkara tadi. Ya. Kemudian fi riwayah sudah kita baca. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadits, makna ijmali terhadap hadis ini, yuhbiru sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengabarkan annal muslim, seorang muslim, ya sungguhnya seorang muslim itu idza tawaffarat fihi thalathu khisal, itu apabila terpenuhi padanya tiga perangai, ya tiga perkara, ya tiga akhlak, ya yaitu apa? Taqdimu mahabbatillahi wa rasulih ala mahabbati ma siwahuma min ahlin wa malin. Itu bahasanya seorang muslim itu apa? Mendahulukan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya atas kecintaan ya apa saja dari selain keduanya. Ya, kecintaan terhadap apa? Di sini min ahlin wa malin. Baik itu dari istri, keluarga, anak, dunia, wa malin dan harta. Itu harus dia lebih utamakan. Ya, lebih dia apa? Dahulukan. Ya, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu lebih didahulukan. Wa yuhib man yuhibbuh. Dan dia juga mencintai orang yang apa? Mencintai Allah dan rasulnya. Ya. Dan yang kedua yaitu dia mencintai orang yang mencintai Allah dan rasulnya. Ya, di sini misalnya disebutkan Allah saja, maksudnya juga apa? Allah dan rasulnya. Karena kecintaan pada rasul itu mengikut kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minan nas min ajli imanihi. Jadi apabila seorang itu mencintai, hendaknya dia mencintai karena apa?
min ajli imanihi, karena keimanannya, wa ta'atihi lillah, dan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, la li gharadin dunyawiyin, bukan karena tujuan maksud dunia, ya, maksud dari dunia. Kemudian wa yakrahul kufra karahiyatan mutanahiyatan, kemudian dia membenci kekufuran dengan kebencian yang mutanahiyah, itu yang pada puncaknya, ya. Mutanahiyah itu sudah pada polnya, ya, pada puncaknya. Itu kebencian pada kufuran itu dengan kebencian yang sangat, bihaitsu, ya, di mana yastawi indahu, itu sama di sisinya itu al-ilqa finnar, ya, itu bahasanya dia nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka, atau waruju ilaih, itu kembali kepada kekufuran. Itu sama, dia tidak suka dikembalikan kepada kufuran dan dia tidak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, ini 3 perangai. Maka man tawaffarat hadhil khisal ats-tsalath, siapa yang terpenuhi 3 perilaku atau 3 perangai ini pada dirinya, dzaqa halawatal iman, ya, maka dia akan dzaqa, itu merasakan, ya, halawatal iman, yaitu kemanisan iman, ya, fayastalad at-ta'at, sehingga apabila seorang itu melakukan 3 perangai tadi, ya, akan yastalat, yastalat, ya, itu berlezat-lezat, ya, dia merasa lezat dengan amalan ketaatan. Karena ya, seorang kadang tidak menikmati kenikmatan, ya, dari ketaatan karena itu, ya, karena kecintaan pada Allah itu kurang misalnya, atau ya, dia, ya, belum menyatakan bahasanya Allah yang lebih dia cintai, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, atau dia mencintai seseorang itu hanya karena perkara dunia, ya, atau dia tidak mengetahui, ya, bahaya tentang kekufuran, kembali kepada kekufuran, ya, atau bahaya tentang dimasukkan dalam neraka, ya, maka seorang kadang ya, tidak merasakan nikmatnya dalam ketaatan, ya, kayak tidak ada rasanya, ya, tidak ada rasanya, padahal ketaatan itu ya, seorang melakukan ketaatan, ya, dia rasakan bahasanya itu adalah suatu hal yang manis, ya. Sekali lagi, ya, ketaatan itu adalah suatu hal yang mungkin, ya, seorang itu, ya, susah payah dalam melaksanakan, tetapi kembali lagi bahwasanya akibatnya itu adalah kemanisan, akibatnya adalah kebahagiaan untuk dirinya. Maka, ya, dia akan merasa lezat dengan ketaatan. Wa yatahammal al-masyaqqat fi ridallah, sehingga seorang itu bisa yatahammal, bisa menanggung, ya, menanggung masyaqqat, itu kesusahan, kesulitan, ya, di dalam ibadah, ya, sebagian ibadah itu ada, ya, masyaqqah, ya, ada kesusahan, ada kesulitan. Misalnya ibadah haji, ya, misalnya seorang harus misalnya tidur di, ya, tanpa atap dan tanpa ya, alas misalnya, ya, atau seorang misalnya ya, dalam beribadah, ya, menanggung rasa sakit yang ada pada tubuhnya, kemudian dia tetap menjalankan ibadah. Jadi, ya, seorang yang bisa merasakan ketaatan itu apabila dia mewujudkan 3 perkara tadi. Kemanisan ketaatan tadi, ya, bisa dirasakan apabila ada pada diri seorang 3 perkara tadi, sehingga dia bisa menanggung, ya, kesusahan, kesulitan, ya, dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia walaupun susah tapi dia juga bisa berlezat-lezat dalam ibadah, ya, sehingga kemanisan atau, ya, kelezatan dalam keimanan itu dia bisa merasakannya. Kemudian munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap judul, yaitu bab tentang mahabbah, ya, anna fihi fadilata taqdimi mahabbatillah wa rasulih. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat keutamaan di dalam mendahulukan kecintaan pada Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ya, dan juga kita mencintai para Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang selain Rasulullah SAW, ya, karena ini, ya, termasuk rukun dari rukun keimanan, ya, ala mahabbati ma siwahuma, itu atas kecintaan kepada selain keduanya. Jadi,
Bagaimana juga kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya itu harus kita kedepankan. Dari siapa? Dari istri, dari anak, dari orang tua, dari dunia, dan yang semisalnya. Kemudian ma yustafadu minal hadith. Ya, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Ya, silakan. Gantian enggak apa-apa. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الحديث الأول فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على كل شيء. Iya. Ya, bahasanya apa? Keutamaan mendahulukan kecintaan pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW atas segala sesuatu. Jadi enggak boleh ditawar. Ya, anak saya lebih saya cintai. Ya, harta saya lebih saya cintai. Ya, keluarga saya lebih saya cintai. Tidak. Tetapi apa? Allah dan Rasulnya ya lebih ya harus dia cintai. Ya, tidak boleh tidak. Iya, ala kulli syai. Karena di sini ala kulli syai. Ya, atas segala sesuatu. Terus ya, silakan. الثاني فضيلة المحبة في الله. Yaitu keutamaan tentang kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mendatangkan ayat itu adalah untuk membahas tentang al-mahabbah. Ya, tentang mahabbah. Kemudian yang ketiga, الثالث أن المؤمنين يحبون الله تعالى محبة خالصة. ya, bahasanya orang-orang yang beriman mereka mencintai Allah, ya, mencintai Allah taala dengan kecintaan yang apa? Yang murni, yang khalisah, kecintaan yang murni. Iya, silakan. الرابعة أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها ولو كان المتصف بها كافرا فأسلم أو كان مذنما فتاب من ذنبه. Iya. Yang keempat, bahwasanya barang siapa yang bersifat dengan 3 perangai ini, maka tentunya dia lebih utama dari orang-orang yang tidak bersifat dengannya. Ya. Sekalipun ya seorang yang bersifat dengannya itu adalah seorang kafir. Ya, kemudian dia masuk Islam. Atau seorang yang dahulunya adalah mutniban, yang sebelumnya itu adalah seorang yang berdosa. Kemudian fataba min dambi. Ya, kemudian dia bertobat dari dosanya. Jadi kalau orang itu terkumpul padanya 3 perkara ini, maka itu dia adalah orang yang paling utama atau lebih utama dari selainnya. Terus الخامس مشروعية بعض الكفر والكافرين لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به. ya, masyru'iyatu bughd. Ya, bukan ba'du ya. Ini masyru'iyatu bughdil kufri wal kafirin. Ya, disyariatkan untuk membenci kekufuran dan orang-orang kafir. Ya, jadi kita disyariatkan ya kalau ada orang kafir ya kita benci kekafiran dan kita benci orangnya. Karena orangnya itu bersifat dengan kekufuran. Ya, bersifat dengan kekufuran. Itu disyariatkan ya, bughdil kufri wal kafirin itu membenci orang ya, membenci kekufuran ya, dan juga orang-orangnya. Itu orang-orang kafir. Kenapa? Li'anna man abghadha syai'an, karena orang yang membenci sesuatu maka dia membenci siapa saja yang bersifat dengannya. Ya, dia membenci ya siapa yang bersifat dengannya. Ya. Kalau membenci misalnya itu orang zalim berarti Ya, karena bersifat dengan kedzaliman. Ya, maka dibenci. Ya, maka di sini syariat membenci ya kekufuran dan orang-orang kafir. Ya. Begitu pula nanti kalau kita ya, membaca dalam Nawaqidul Islam dari pembatal-pembatal keislaman juga di sana ya ada pembahasan yang lain. Ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada hadis yang setelahnya. Silakan, siapa yang baca? قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وابغض في الله ووالى في الله
وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب سورة البقرة قال المودة. Iya, maksudnya taqatta'at bihimul asbab. Asbab itu adalah menurut Ibnu Abbas adalah kecintaan, ya. Kemudian qala musannif rahimahullah taala, ya, beliau mendatangkan ya athar. Ini ya termasuk athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas, ya, kalau enggak 67 atau 68 sana ya diperselisihkan tentang wafatnya, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala man ahabba fillah, ya, barang siapa yang mencintai, itu sebagaimana dalam sarahnya Syekh Shalih Fauzan kita baca sekalian, man ahabba fillah yaitu ya ahabbal mu'minina min ajli imanihim billah. Itu situ ada yang takdirkan apa maf'ulun bihnya, ya, yaitu man ahabbal mu'minin, siapa yang mencintai orang-orang yang beriman dikarenakan apa? Keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu apa? Wa abghadha fillah, dan siapa yang membenci, ya, itu dan barang siapa yang benci siapa yang benci orang yang apa? Orang yang misalnya apa? Pelaku maksiat dan semisalnya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelaku maksiat misalnya. Kemudian wa wala fillah, dan barang siapa yang berwala, ya, wala fillah ay walal mu'minin. Itu apa? Berwala, berloyal, ya, kepada orang-orang yang beriman binusratihim, yaitu dengan menolong mereka, wahtiramihim, kemudian apa? Memuliakan mereka, wa ikramihim, ya, memuliakan, menghormati mereka, memuliakan mereka, ya, wa wala fillah wa ada fillah, ya, kemudian membenci, ya, orang-orang kufar yang melakukan kekufuran atau melakukan apa? Wa abghadha fillah, yaitu abghadal kufar, membenci orang-orang kafir. Kemudian wal fasikin, orang-orang fasik yaitu para pelaku maksiat, ya, itu fasik, itu bisa di situ dari kaum muslimin, pelaku dosa, ya. Abghadul kufar wal fasikin, yaitu dari kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan, misalnya li mukhalafatihim li rabbihim, karena apa? Menyelisihinya mereka kepada Rabb mereka, itu menyelisih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ada fillah, ya, dan juga apa? Wa ada fillah, yaitu apa? Adharul adawah, itu menampakkan apa? Menampakkan ya permusuhan lil kufar, ya, kepada orang-orang kafir bil fi'li, itu dengan perbuatan, seperti misalnya apa? Kajihadihim, itu berjihad terhadap mereka, yaitu jihad fisabilillah. Dan juga wal bara'ah minhum, dan berlepas diri dari mereka, ya. Makanya nanti juga ya dalam pembahasan ya Nawaqidul Islam, ya, di sana ada pembahasan apa? Ya, itu mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Dan termasuk pembatal yang ya ke-8 yaitu adalah mudaharatul musyrikin, yaitu apa? Membantu orang-orang musyrik. Dan apa? Wa muawanatuhum 'alal muslimin, itu menolong mereka, menolong orang-orang musyrik untuk apa? Untuk menyusahkan ya orang-orang muslim, ya, untuk mengganggu orang-orang muslim, untuk memudaratkan orang-orang muslim. Ini bisa menjadi apa? Pembatal keislaman. Ya, itu bisa menjadi apa? Pembatal keislaman. Makanya hendaknya diwaspadai. Kemudian ini ya wa ada filah sudah, fa inna ma tunalu walayatullah, dan hanya saja ya didapatkan walayatullah. Apa walayatullah? Itu bifatil wa, itu dengan memfathah waw, ya, itu apa? Tawallihi li abdihi bin nusrah wal mahabbah, itu apa? Ya, kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala akan apa? Bin nusrah wal mahabbah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ya, berbeda dengan apa di dhammah. Kalau wilayatullah apa? Wilayah. Kalau wilayah itu apa? Al-imarah, itu kekuasaan. Ya, bedakan antara walayah
dengan wilayah. Kalau wilayah itu adalah apa? Ya, kekuasaan atau pemerintahan. Ya, tetapi kalau walayah itu dengan memfathah itu adalah ya, itu kecintaan atau pertolongan. Adapun kalau wabil kasr itu adalah al-imarah. Dan yang dimaksud adalah di fathah. Ya, bidzalik. Itu dengannya akan didapatkan ya kecintaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Apabila seorang itu mencintai orang-orang yang beriman. Ya, karena keimanan mereka. Ya, membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang fasik. Ya, karena kefasikan mereka, karena penyelisihan mereka. Berwala dengan orang-orang yang beriman. Ya, karena apa? Ya, karena mereka apa? Adalah saudara kita. Ya, dengan menolong mereka, memuliakan mereka. Ya, kemudian apa? Memusuhi ya orang-orang kafir, menampakkan permusuhan pada orang-orang kufar yaitu dengan perbuatan semisalnya kalau kaum muslimin itu memiliki kekuatan yaitu untuk berjihad ya terhadap mereka dan berlepas diri terhadap mereka. Maka ya walan yajida abdun ta'mal iman ya, maka seorang hamba tidaklah mendapati kemanisan iman ya, wa in kathurat, sekalipun apa banyak salatnya dan saumnya, hatta yakuna kadzalik, sehingga apa dia seperti itu. Ya, jadi apa? Ya harus itu tadi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa? Karena Allah, membenci orang-orang musyrik, membenci orang-orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Waqad sarat amat ya, waqad sarat, maka telah berubah ammatu muakhatin nas ala amri dunya. Ini telah berubah, ya telah menjadi kebanyakan dari persaudaraan manusia itu pada urusan dunia semata, ya dan ini terjadi. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'a, dan yang demikian itu tidaklah yujdi, apa yujdi? Tidaklah bermanfaat, la yanfa, ya atas pelakunya sedikit pun, ya itu tidaklah apa bermanfaat, ya kepada pelakunya sedikit pun. Ya, kemudian tentang athar ini ya disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ya, pentaklik ya dalam kitab Fathul Majid itu mengatakan bahwasanya aku tidak mendapati apa al-athar lam ajidhu inda Ibnu Jarir. Athar ini tidak aku dapati dalam ya dalam tafsir Ibnu Jarir. Ya, dalam riwayatnya Ibnu Jarir waqad akhrajahu Ibnu Mubarak fi Zuhud. Ya, jadi asar ini yang mengeluarkan siapa? Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud. Ya, kemudian wa Ibnu Abi Syaibah ya dan juga Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan ya. Itu tetapi lafadznya lain. Ya, dalam lafadznya itu ya bahasanya apa? Fi'il amr, ahibba fillah wa abghid fillah, yaitu ahibba fillah. Itu cintailah mukminin karena Allah. Wa abghid fillah, dan cintai orang-orang kufar, bencilah orang-orang kufar, ya bencilah orang-orang kufar, ya dan orang-orang fasik, ya itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sighah amr. Ya. Dan athar ini ya sebagian yang lainnya apa melemahkan. Jadi athar dalam kitab Zuhud Abdullah bin Mubarak ya dan juga Ibnu Abi Syaibah, ya athar ini adalah athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala adalah athar yang lemah. Ya, athar yang lemah. Iya. Kemudian ya mu'akhatun nas itu sudah ya, ta'mul iman itu dzauqul iman waladzatuhu wal farah bihi. Itu ya merasakan keimanan, lezatnya keimanan dan bahagia dengan ya keimanan. Kemudian mu'akhatun nas itu ta'akhihim wa mahabbatu ba'dim li ba'din. Itu apa? Kecintaan manusia kepada yang lainnya, ya atau persaudaraan mereka pada sebagian yang lainnya itu karena dunia, ya ala amri dunia, ayli ajid dunia, ya sehingga mereka apa ya saling mencintai itu karena dunia, ya. Kemudian wadzalika ay al muakhah ala amri dunia, yaitu persahabatan atau persaudaraan itu karena dunia. La yujdi ala ahli syai'an, ay la yang fa'uhum aslan bal yadurruhum. Itu la yujdi, apa la yujdi tadi? La yang fa', ya tidaklah bermanfaat ya kepada pelakunya sedikit pun. Itu tidaklah bermanfaat pada mereka secara asalnya, bahkan itu akan memudaratkan mereka. Ya sebagaimana ayat yang kita telah baca tadi,
ya bahwasanya apa? Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adun ya illal muttaqin. Ya. Kemudian di sini ya Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan fa idza kanatil balwa, ya maka apabila ya kejadian ini telah merata qad ammat bihada fi zamani Ibni Abbas. Tadi telah kita sampaikan juga, yaitu fi khairil qurun, itu di zaman ya terbaiknya kurun. Kenapa? Zaman Ibnu Abbas termasuk apa? Sebaik-baik kurun apa? Khairun nasi qarni, tsumma alladzi yalunahum. Itu adalah sebaik-baik apa? Kurun, itu sebaik-baik generasi, itu adalah generasiku. Apabila ini apa? Ya di sebaik-baik kurun saja sudah terjadi bahwasanya apa? Manusia ya telah ya menjadi kebiasaan yang ada pada mereka, ya famazadal amru ba'da dzalika ila syiddah, maka tidaklah perkara tersebut setelah yang demikian itu melainkan bertambah sangat, yaitu bertambah mengerikan, ya hatta waqa'at muwalah ala syirik, hingga apa? Terjadi wala, ya kecintaan keloyalan itu di atas kesyirikan, walal bidah, dan juga di atas kebid'ahan, wal fusuk, dan juga di atas apa? Kefasikan, wal isyan, dan juga apa? Kemaksiatan. Ya, waqad waqa'a ma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan telah ya terwujud atau telah terjadi apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Jadi Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan ya kembali dalam keadaan asing sebagaimana ya awal kali datangnya. Ini ya kita lihat ya orang yang apa? Berbangga-bangga itu dalam kemaksiatan. Ya, dalam kemaksiatan misalnya apa? Berani melakukan kemaksiatan misalnya apa? Perzinahan, ya, atau homoseksual. Ini di atas apa? Dunia semua, ya, atau lesbian dan semisalnya. Naudzubillah. Ya, kemudian apa? Kefasikan ini, wal isyan, dan kemaksiatan, ya, atau kesyirikan. Ya, bareng-bareng ya bersama-sama misalnya apa? Memberikan sesajen, ya, persembahan ya kepada lautan atau penunggu lautan dan semisalnya, ya, atau perbuatan bid'ah. Ya, kumpul bareng-bareng untuk memperingati ya acara yang tidak disyariatkan dalam agama. Ini bareng kumpul. Itu kecintaan yang ada pada ya kebanyakan manusia. Ya, kecintaan yang ada ya pada kebanyakan manusia, sehingga Islam itu apa? Ya, sangatlah asing ya di saat itu. Ya, sangatlah terasa asing di saat itu. Kemudian ya, di sini dikatakan bahasanya apa? Mana tadi? Iya. Kemudian apa al-makna al-ijmali lil athar? Ya. Yasuru Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-asbab. Jadi Ibnu Abbas itu radhiyallahu ta'ala membatasi pada asbab. Ya, yang apa? Yang mengharuskan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, wa nusrati, ya, wa nusratahu, dan juga apa? Pertolongan Allah kepadanya lahu bi mahabbati auliyaillah. Ya, kapan Allah akan tolong? Itu ketika apa? Hamba itu mencintai wali-walinya Allah. Dan juga apa? Wa bugdu ya fi mahabbatillah wa bugdi a'dai. Dan membenci apa? Musuh-musuhnya, musuh wali Allah. Kemudian apa? Wa idhar hadil mahabbah. Kemudian menampakkan kecintaan ini dan juga menampakkan permusuhan ini wa hadil adawah alaniyah. Itu secara apa? Secara terang-terangan. Ya, bimunasaratil mukminin. Ya, itu harus memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman, wa muqata'ah al mujrimin, dan apa? Memutus ya kepada orang-orang yang berbuat ijram. Apa berbuat ijram? Itu berbuat kezaliman, dosa, ya, kefasikan, dan juga apa? Memerangi mereka. Ya. Wa yadhkur annahu lan yadhuqal iman, dan bahasanya apa? Abdullah bin Abbas menyebutkan tidaklah merasakan keimanan, wa yataladzat bi ta'mihi, dan merasakan kelezatan dengan rasanya, itu keimanan, man la yatasib bidzalik, siapa saja yang tidak bersifat dengan yang demikian itu, sekalipun apa? Wa in kathurat ibadatuh, sekalipun seorang itu apa? Banyak ibadahnya. Ya, sekalipun orang itu banyak apa? Ibadahnya, tapi masih memberikan kewalaan pada orang-orang musyrik. Ya, juga memberikan apa? Ya, kecintaan pada orang-orang yang berbuat
kefasikan dan semisalnya. Dan itu juga ya dalam pembatal keislaman itu juga ada penyebutannya. Kemudian tsumma yadhkuru Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas menyebutkan anna hadhil qadiyah, bahasanya perkara ini qadin kasat, itu telah terbalik fi waqtihi, ya itu di masanya. Alhamdulillah, ya fasaran nasu yatahabbuna, mereka apa? Jadilah manusia itu yatahabbuna, yang mereka itu saling mencintai, wa yabaghaduna, yang apa? Mereka itu apa? Saling membenci, ya. Mereka itu saling ya membenci min ajli dunia. Itu dikarenakan dunia. Wa hadza yang fauhum, maka ini telah mendatangkan manfaat untuk mereka, bal yadurruhum, bahkan akan memudaratkan mereka. Tsumma fassara hadhil ayat al-karimah, kemudian beliau mentafsirkan ayat yang mulia ini, wa taqatta'at bihimul asbab, dan apa? Sebab, itu al-asbab itu adalah ya bahwasanya maknanya al-mahabbah. Ya, sebab-sebab, jalan-jalan itu telah terputus pada mereka, yaitu kecintaan itu terputus. Bi annal murad biha annal mahabbah, bahwasanya yang dimaksud bahwasanya kecintaan yang ada pada mereka atau ada di antara mereka itu kecintaannya itu di dunia taqatta'at, itu telah terputus ya pada mereka yaumal qiyamah, ya wa khanathum, ya dan telah menipu mereka, ya yaitu ahwat makanu ilahi, ahwaja makanu ilahi, itu ya suatu hal yang apa? Lebih mereka butuhkan dari dahulunya. Jadi sebetulnya ketika nanti di akhirat mereka sangat butuh ya pertolongan dari saudara-saudara, ya dari teman, dari apa? Dari kawan. Akan tapi ternyata ya persahabatan yang dulu dijalin itu terputus di hari kiamat. Kenapa? Karena mereka jalin persahabatan dikarenakan dunia, yang dikarenakan perkara-perkara dunia, ya sehingga jadilah apa? Ya jadilah kebencian, ya wa tabarra'a ba'duhum min ba'din, maka berlepas diri sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, ya lamma kanat hadhil mahabbah fi ghairillah, tatkala kecintaan yang ada pada mereka itu ya pada selain Allah Subhanahu wa taala. Cintaan karena apa? Ya, dalam kefasikan, ya, perbuatan dosa, kecintaan karena dunia, kecintaan karena teman usahanya dan semisalnya, bukan dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka munasabatul athar anna fihi anna husul mahabbatillah li abdihi wa nusratihi, bahwasanya apa? Dalam athar ini bahwasanya terjadinya kecintaan Allah kepada hambanya dan pertolongan Allah kepada hambanya itu disyaratkan dua perkara. Perkara yang pertama adalah mahabbatu auliyaillah, itu mencintai wali-wali Allah, wa buhdu a'daihi bil qalb, ya dan membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Ya harus apa? Mengingkari. Ya kalau ya, ada orang yang apa? Ya orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ya dan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, idharu mahabbati auliyaillah. Ini juga harus ditampakkan, ya seorang yang mencintai wali Allah itu ditampakkan, dan juga ya membenci musuh-musuh Allah itu juga ditampakkan bil fi'l, ya dengan perbuatan, itu dengan cara apa? Min munasarati auliyaihi, itu dengan menolong wali-walinya Allah, dan juga apa? Berjihad terhadap musuh-musuhnya. Kemudian ma yustafadu minal athar, apa yang diambil dari athar? Silakan. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الأثر بيان الأسباب التي تنال بها محبة الله لعبده ونصرته لعبده. Iya, itu yang pertama, yaitu bayan asbab, ya sebab-sebab yang didapatkan dengannya kecintaan Allah ya untuk hambanya, dan pertolongan Allah ya untuk hambanya. Kemudian wasfullahi بالمحبة على ما يليق بجلاله. iya, yaitu wasfullah, yaitu mensifati Allah, ya di sini idhofiyah apa? Idhofah maf'uliyah, ya yaitu mensifati terhadap Allah dengan kecintaan itu sesuai dengan apa? Yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah memiliki sifat apa? Mahabbah. Bagaimana bentuk sifatnya? Itu apa? Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul
basir. Ya. Kemudian ثالث مشروعية وفضيلة الحب في الله والبغض في الله وأنه لا يغني عنهما كثرة الأعمال الصالحة. iya, jadi kasratul amal itu enggak bermanfaat. Ya, disyariatkannya dan keutamaan tentang cinta mukminin karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci orang-orang kafir, orang-orang fasik karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini tidaklah mendatangkan manfaat. Ya, maksudnya tidak bermanfaat ya dengan banyaknya amal yang soleh. Ya, dengan banyaknya amal soleh. Ya, apabila seorang itu ya bukan mencintai saudaranya itu mukmin ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi membenci itu ya harus karena Allah Subhanahu wa taala, membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang musyrik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang mukmin itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan mereka. Ya, terus الرابعة مشروعية مناصرة المؤمنين وإعانتهم وبغض الكافرين وجهادهم. iya, itu disyariatkan tentang menolong orang-orang yang beriman dan membantu mereka dan membenci orang-orang kafir dan berjihad terhadap mereka. Terus بيان ثمرة الحب في الله والبغض في الله من ذوق طعم الإيمان والتلذذ به. ya, bayan tentang tamarah. Ya, bayan tentang buah dari kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan benci. Ya, cinta kepada orang-orang yang beriman karena keimanan mereka, membenci orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, ya, orang-orang fasik, ya, karena kemaksiatan mereka. Itu ya min dauqi ta'mil iman. Ya, itu termasuk dari merasakan kemanisan iman, wa taladdud bihi, dan ya, berlezat-lezat dengannya. Iya. Kemudian ضم الحب والبغض من أجل الدنيا والبيان سواء عاقبته. Iya, damul hub ya, itu tercelanya mencintai dan membenci itu karena dunia. Ya, dan juga penjelasan tentang ya akibat buruknya. Ya. Itu ya sebab dari bayan penjelasan tentang akibat buruknya. Jadi sekali lagi ya bahwasanya ya seorang itu mencintai ya orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka dan membenci orang-orang kafir ya dikarenakan ya kekufuran mereka, membenci orang-orang musyrik karena kesyirikan mereka, membenci pelaku maksiat karena kemaksiatan mereka, karena penyelisihan mereka. Ya, karena nanti ya kecintaan di hari kiamat itu ya akan terputus ya, sampai di sini dikatakan juga oleh Qatadah, dan Qatadah itu juga ya salah satu tabi'in yang wafat pada tahun 117 ya, dalam firman-Nya Allah wa taqatta'at bihimul asbab ay asbabun nadamah ya yaumul qiyamah, bahwasanya nanti di hari kiamat itu akan terjadi penyesalan ya, wa asbabul muwassalah ya, dan sebab ya itu kesinambungan atau terhubungnya ya yang dulu mereka itu terjadi di dunia, allati kanat bainahum fid dunya ya, yang mereka lakukan dahulu di dunia, saling berhubungan ya, saling bercengkrama dan semisalnya, tapi mereka bangun ya wa yatahabbuna biha, itu mencintai karena Allah, mencintai karena dunia ya, tetapi fasarat alaihim adawah yaumil qiyamah, tetapi ternyata kecintaannya di dunia karena dunia tadi ya itu berubah menjadi menjadi permusuhan di hari kiamat ya. Kemudian tsumma yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'd, yang di hari kiamat sebagian kalian akan memusuhi, mengingkari sebagian yang lain, wa yal'an ba'dukum bi ba'd, bahkan sebagian kalian ya melaknat sebagian yang lain, wa yatabarra ba'dukum min ba'd, dan juga sebagian kalian berlepas diri dari sebagian lain. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah beriman, al-akhilla ya, al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din adu illal muttaqin. Nah, persahabatan ya, perkawanan di hari kiamat itu sebagian mereka terhadap sebagian lain akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa ya, akan berubah ya menjadi permusuhan kecuali
persahabatannya orang yang bertakwa. Itu yang bertakwa apa? Ya, mencintai saudaranya karena ketaatannya. Ya, membenci musuhnya, ya membenci orang-orang kafir karena kekufurannya, dan membenci orang pelaku maksiat itu karena kemaksiatannya. Maka ini ya diantara ya tafsir dari Qatadah radhiyallahu taala rahimallahu taala. Dan tadi ya athar Ibnu Abbas ya sebagian melemahkan ya athar tersebut. Ya, yang dalam Ibnu Jarir tadi. Insyaallah kita cukupkan di sini ya apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Ya, dengan ini kita telah menyelesaikan bab tentang al-mahabbah. Ya, bab tentang al-mahabbah telah kita selesaikan ya, dan juga kita enggak intinya ya mengingatkan ya untuk memanfaatkan di hari-hari terbaik ini untuk ya beramal soleh ya sesuai dengan kemampuan kita ya, amal soleh apapun, karena kita berada di hari-hari terbaik ya di tahun ini atau di bulan Dzulhijjah ini, maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.